Halo, selamat malam. Aku lanjutin ceritanya Bang Rifki dulu ya. Untuk teman-teman semuanya yang masih nungguin ceritanya Kak Aji, sabar dulu ya. Kita mau fokus dulu dengan ceritanya Bang Rifki karena aku lihat view-nya lebih ramean Bang Rifki gitu kan. Terus untuk ceritanya Kak Aji, aku bakalan up lagi nanti ketika video yang kemarin itu rame gitu. Jadi kalau banyak yang minta untuk aku lanjutkan kembali ceritanya Kak Aji, boleh. Nanti aku bakalan buatin lagi minggu depan. Kalau untuk malam ini, karena kebetulan semalam itu aku agak sedikit nanggung untuk bikin ceritanya, dan akhirnya malam ini aku juga lagi ada waktu, ada free gitulah untuk bikin konten. Dan oh ya, aku mau cerita sama kalian semuanya. Jadi beberapa bulan lagi aku bakalan pindah. Aku nggak tahu sih bakalan pindah ke kota mana karena aku udah jenuh juga di tempat ini dan aku pengen mencari suasana baru di tempat baru. Dan sebenarnya sih aku mau pulang dulu, nanti aku bakalan pulang kampung dulu, terus nanti aku bakalan apply lagi pekerjaan ataupun nanti aku bakalan fokus dengan konten aku aja sambil menikmati masa-masa aku di rumah gitu. Nanti sih kalau nggak salah sih bulan Juli ataupun bulan Agustus aku bakalan pulang. Aku bakalan menikmati tanpa ada pekerjaan yang menumpuk seperti itu. Dan so ya, nanti aku bakalan lebih banyak punya waktu sih untuk bikin konten. Pokoknya aku minta sama kalian semuanya support terus channel ini biar ramai, biar banyak yang suka, terus biar lebih rame lagi seperti itu. Oke, sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyak ya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga akun Instagram dan akun TikTok aku. Linknya ada di deskripsi video. Terima kasih, mari kita lanjut aja ke ceritanya, let's go. Oke, sebenarnya aku tuh kemarin pas lagi dibawa sama Bang Rifki, itu kan emang nggak menaruh curiga apapun, aku nggak menaruh kecurigaan apapun, walaupun pada saat di dalam mobil itu aku bertanya sama si Bang Rifki ini sebenarnya dia tuh kerjaannya apa, terus aku pengen tahu aja, nggak pengen yang lebih pengen memastikan aja orang yang aku lihat itu adalah dia atau bukan. Terus memang di dalam mobil itu kita obrolannya nggak begitu serius. Artinya dia tidak menjawab pertanyaan aku dengan bagus. Bukan dengan bagus sih, lebih kayak aku nggak menemukan jawaban di pertanyaannya aku gitu. Lalu setelah itu aku kan makan sama dia. Kita makan, dia tuh pengen keliling-keliling sama aku karena katanya nanti bakalan ada acara keluarga gitu. Jadi minggu depan itu aku bakalan nggak ketemu sama dia dan dia juga bakalan full sama keluarganya. Nah terus dia nawarin ke aku kan, dia nawarin untuk gimana kalau misalkan kamu bareng sama adik aku aja, kata dia gitu. Kamu mau nggak bareng sama adik abang? Jadi biar nanti abang bilang sama dia untuk kamu bareng sama dia seperti itu untuk berangkat ataupun pulang kerja. Awalnya sih aku setuju aja ya. Ya lumayan lah kan jadinya kalau misalkan memang ada yang antar jemput aku, nanti juga aku kan bakalan ngasih dia ongkos juga kan. Aku bilang ya udah coba ditanya dulu aja sama adiknya mau atau tidak, kataku gitu. Terus si abangnya ini tuh udah kayak langsung yakin gitu loh kalau misalkan adiknya bakalan setuju. Terus pas lagi makan itu dia telepon lah tuh si adeknya. Dek, kamu lagi di mana, Dek? Aku lagi di rumah, Bang. Kenapa? Kata dia gitu. Enggak, ini mau nanya, kalau misalkan minggu depan kamu bareng sama penumpang abang, gimana? Mau nggak untuk antar jemput gitu? Jadi berangkat dan pulang kerjanya bareng sama dia, karena kebetulan kan memang kamu tempat kerjanya sama gitu. Gimana? Boleh atau enggak? Oh, boleh, nggak apa-apa, silakan. Nanti bilang aja sama orangnya.
antar jemputnya sama aku aja gitu. Yang penting nanti ada uang bensinnya bang gitu. Dia kan loudspeaker ya, jadi aku bakalan denger dia ngomong kayak gitu. Ya iyalah, masa aku tega sih aku nggak ngasih ongkosnya gitu ataupun uang bensinnya kayak gitu kan. Udah deal-dealan lah ceritanya tuh. Oke, aku bakalan bareng sama dia. Kan otomatis di situ juga aku kan bisa lebih dekat dan lebih kenal juga sama dia gitu kan. Nah, dari setelah itu aku udah apa namanya tuh? Udah aman dong. Artinya nanti aku bakalan kerja bareng sama si adiknya ini gitu kan. Walaupun aku belum kenal tuh adiknya itu siapa, namanya siapa. Walaupun mukanya udah lumayan familiar karena sering ngeliat, tapi belum kenal terlalu detail gitu. Nah terus kita makan, terus habis itu kita keliling-keliling. Nah terus si abang ini cerita tentang masa-masa dia pacaran sama si istrinya ini. Awalnya memang aku sih yang nanya, aku nanya karena aku penasaran gitu loh, gimana sih dulunya dia bisa dekat sama si istrinya ini gitu, atau dia bisa menikah dengan istrinya awal mulanya seperti apa gitu. Karena aku tuh paling suka banget dengan kisah-kisah percintaan orang yang sampai dia tuh menikah dan punya anak kayak gitu. Bahkan orang tua aku aja, ibu aku tuh suka banget aku tanyain gitu loh tentang bagaimana sih dulu bapak deketin ibu gitu, atau ibu yang deketin bapak atau kayak gimana gitu kan. Dulu tuh aku sering banget nanya kayak begitu karena saking serunya dengerin cerita-cerita orang gitu, sampai dia benar-benar kayak menikah, punya anak, sampai dia menjalin rumah tangga puluhan tahun kayak gitu kan. Biar buat pelajaran juga sih buat aku. Terus ceritalah si abang ini ternyata sama si istrinya ini awalnya memang mereka itu udah kali saling mengenal satu sama lain di salah satu tempat bekerja gitu. Jadi dia tuh dulu sama-sama bekerja di satu instansi perusahaan kayak gitu, dan si istrinya itu dulu tuh buruh pabrik gitu. Jadi dia tuh apa namanya tuh, dia operator gitu lah. Bukan tuh guys, pokoknya dia operator. Cuman kalau dulu kan memang kalau operator itu kan cantik-cantik ya ceweknya. Nah terus si abang Rifki ini dulu itu tuh sering nganter barang ke tempat si cewek ini gitu loh. Walaupun kerjanya sama tapi tempatnya berbeda gitu loh. Ngerti gak sih, kayak gitulah pokoknya, kalian kebayangin aja gitu. Nah si abang ini setiap hari itu selalu ketemu sama si cewek ini gitu, si istrinya ini, si kakak itu. Terus lambat laun mereka saling mengenal satu sama lain dan akhirnya mereka itu pacaran. Tapi anehnya adalah dia tuh pacaran kayak nggak pacaran, ngerti gak sih? Nggak pacaran, gimana sih? Kalau orang sekarang tuh kan pacaran ya harus ketemu terus, makan terus bareng, jalan-jalan, kalau libur kerja langsung jalan bareng berdua, terus beli barang, beli ini beli itu gitu. Tapi mereka tuh pacaran kayak cuman omongan doang gitu loh, tapi mereka tuh nggak melakukan kegiatan pacaran seperti pada umumnya gitu kan. Nah terus apa namanya, orang tuanya tahu nih kalau misalkan mereka tuh lagi dekat. Cuman si cewek ini tuh ternyata kayak dia punya simpenan gitu loh. Simpenan kayak gimana sih? Maksudnya itu adalah si cewek ini ternyata dulu itu tuh sambil dia berhubungan sama si Bang Rifki, ternyata dia juga punya hubungan sama atasannya kayak gitu. Tapi atasannya itu hampir sama sih umurnya sama dia tuh, kayak seumuran kayak gitu. Terus kayak gini lah pokoknya ceritanya kayak gini. Aku nanyakan sama dia kan, abang gimana sih, ceritain dong gimana pengalaman abang dulu bisa ketemu sama istri abang. Aku pengen tahu dong, aku soalnya seneng banget gitu dengerin cerita-cerita orang yang kalau lagi apa namanya pacaran terus sampai nikah, sampai punya anak kayak gitu. Bahkan orang tua aku juga suka aku dengerin ceritanya gitu. Loh, kenapa emang ya kamu pengen tahu banget? Enggak juga sih, bukan pengen tahu banget, maksudnya ya biar kita ada obrolan aja, kataku gitu. Udah gini,
Jadi dulu itu abang sebenarnya ketemu sama istri abang itu di suatu tempat. Kita bekerja di satu instansi yang sama, tapi tempatnya berbeda. Dia itu sebenarnya udah punya pacar. Tapi dia nggak bilang, dia nggak jujur sama abang. Terus abang saking lamanya menjomblo, ceritanya dulu tuh memang semasa abang kuliah itu abang tuh buaya darat, kata-kata teman-teman abang sih. Mereka itu ngecap abang itu sebagai buaya darat, dan abang juga nggak tahu sih kenapa mereka tuh sebaiknya bilang kayak gitu. Tapi memang benar, banyak sih cewek abang dulu pas zaman kuliah, sampai satu angkatan tuh pernah tahu gitu loh kalau misalkan abang tuh kayak gitu. Cuman apa ya, nggak ada yang serius gitu. Abang juga nggak ada yang mau diniatin serius gitu loh sama yang abang deketin itu. Tapi ketika abang udah kerja, terus abang ketemu lah sama si istri abang ini. Awalnya memang banyak sekali ujiannya. Kita dekat, terus kita berkomunikasi seperti biasa. Tidak ada saling jatuh cinta awalnya, karena abang di situ memang fokus untuk bekerja, untuk menabung, ngumpulin uang dan lain sebagainya. Pokoknya pas zaman-zaman masa muda itu tuh bener-bener kayak ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Tapi lama-lama abang jadi jatuh hati sama dia gitu. Dan dia itu bener-bener perempuan yang abang cari selama ini. Dia termasuk perempuan yang abang impikan. Dia cantik, dia tuh rajin ibadah, terus pintar masak, dan beberapa kali abang dikasih masakan buatan dia sendiri. Itu yang bikin abang jatuh cinta sih sama dia. Terus waktu itu kita memutuskan untuk menjalin hubungan. Kita menjalin hubungan juga kayak ya gimana ya, jalanin aja dulu kayak gitu. Zaman dulu tuh kita sering pulang bareng kerja. Cuman kalau pas libur kita nggak yang kayak liburan ke sana sini beli barang ini barang itu, enggak. Nah tapi ternyata di satu sisi dia itu bohong, dia menjalin hubungan dengan cowok lain. Dan itu tuh sebelum abang punya pacar gitu. Maksudnya kayak kita udah ada komitmen pacaran, ternyata dia tuh udah punya simpenan pacaran juga kayak gitu. Dan itu tuh abang tahu ketika kita udah jalan kurang lebih setengah tahun gitu. Ketika waktu itu abang lagi jemput dia, kita tuh pertama kali mau jalan, abang ngeberaniin diri untuk, dulu kan abang nggak punya apa-apa ya. Ini jadi sedih sih. Dulu kan keluarga abang sih sebenarnya punya value yang bagus sih. Mereka punya harta kekayaan yang luar biasa, usahanya juga bagus, tapi mengalami kebangkrutan. Jadi ya abang kembali lagi untuk bisa mengangkat kembali bagaimana caranya agar si keluarga abang itu tuh bisa naik kembali gitu. Nah di situ tuh prosesnya memang agak sedikit memilukan, dan selama pacaran juga abang gak bisa yang ngasih yang kayak gimana gitu. Tapi pada suatu hari kita masih pacaran ceritanya, abang memutuskan untuk kayak ajak jalan, udah lama nih nggak pernah jalan-jalan sama perempuan gitu, karena fokus sama kerja terus. Akhirnya abang temuin dia di rumah. Ternyata ketika abang sampai di rumah, abang melihat ada motor orang lain yang ada di parkiran rumahnya dia. Kayaknya lagi bertamu. Saat itu abang tetap beranikan untuk masuk ke dalam rumahnya dia. Ketika masuk, mereka lagi disambut dengan baik oleh keluarganya. Nah di situ posisi ceweknya pas ngeliat abang tuh kayak marah, kayak ngegerutu gimana gitu. Kamu kenapa sih kesini nggak ngomong-ngomong kayak gitu. Nah di situ tuh abang ngerasa kayak nggak dihargain, terus abang kayak ngerasa nggak dianggap. Terus abang mau dikenalin sama si cowok itu, dan dia klarifikasi untuk kayak cowok itu ini itu. Pokoknya dia tuh bilang bahwasanya cowok itu bukan siapa-siapanya dia, tapi abang lihat keluarganya tuh menerima dia banget gitu. Makanya dulu tuh banyak banget sih ujian abang untuk bisa mendapatkan dia gitu.
Terus setelah itu abang kecewa berat, abang langsung pulang dari situ. Sakit sih sebenarnya, sakit banget. Abang sampai melampiaskan kehidupan abang waktu itu ke hal-hal yang tidak baik. Memang tidak perlu dicontoh juga. Maksudnya gimana bang? Ke hal-hal yang tidak baik gitu? Abang dulu butuh biaya. Butuh biaya yang besar. Karena ada sesuatu hal yang pengen abang wujudin. Tapi abang salah langkah. Abang dulu pernah jadi simpanan orang. Tapi kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Cukup kamu aja yang tahu. Karena abang gak pernah cerita ini sama siapapun. Hah? Ya, di Jakarta. Berat memang hidup di sini. Sebelum abang menetapkan diri untuk tinggal di sini, awalnya abang bolak-balik tahu. Kayak dari sini ke Sukabumi. Pokoknya pulang pergi aja gitu. Sebulan sekali harus pulang. Tapi sekarang udah menetap stay di Jakarta. Coba lanjutin lagi bang, cerita yang tadi, yang abang jadi simpanan. Maksudnya gimana? Jadi dulu teman kerja abang itu ada yang masih sendiri, tapi dia itu udah pernah menikah. Jadi ceritanya dia udah janda lah ceritanya. Terus abang itu suka banget ditraktir sama dia, diajak makan, dibeliin apapun yang abang mau. Terus pokoknya dikasih uang jajan. Padahal cuma nemenin doang. Sampai pada akhirnya terlalu jauh. Dan sampai dia ingin memiliki abang seutuhnya. Dan dia menawarkan, kalau misalkan abang mau menuruti kemauannya dia, abang bakalan dikasih uang sebanyak ini. Dulu ya namanya juga masih muda ya. Abang terima aja. Terima gitu. Karena uangnya banyak banget. Abang mau dan menyetujui itu. Sampai berbulan-bulan. Jadi di situ tuh abang kayak balas dendam juga. Balas dendam ke pacar abang ini. Tapi di situ ketika kita bertemu lagi sama si cewek ini, kita pura-pura yang kayak nggak tahu apa yang terjadi di belakang kita gitu loh. Kayak seolah-olah baik-baik aja. Abang memang kotor sih. Terus setelah itu abang punya penghasilan lumayan, dibukain usaha juga. Terus pokoknya lumayan lah. Tapi abang nggak melakukan hal yang seperti itu di luar batas sesering itu gitu. Paling cuman jalan, pergi keluar kota bareng sama dia. Pokoknya kalau dia lagi kerja, nganterin dia kerja bareng sama dia kayak gitu. Dan bahkan pernah nginep juga. Ya kamu nggak perlu tahu lah di mana nantinya. Terus ya dari situ. Terus setelah itu gimana bang? Setelah itu abang belum jujur sih. Abang belum tahu gimana caranya bisa lebih legowo untuk menceritakan ini ke istri abang. Tapi ya nggak apa-apa. Karena sekarang kita sama-sama perbaiki diri sampai bisa ketemu dan dia bisa menjadi milik abang. Itu kayak gimana? Nanti aku penasaran tahu bang, itu abang jadi simpanan itu seperti apa sih? Karena dulu aku juga pernah kayak gitu. Hah? Kamu umur segini tapi pernah jadi simpanan juga deh? Enggak. Ih, abang apa sih? Aku nggak jadi simpenan tahu. Bukan simpenan bang, tapi kayak pernah ada tawaran kayak gitu waktu aku kerja di Jakarta. Terus tapi aku nggak sempat yang kayak abang gitu, maksudnya kayak dibawa ke sana sini terus dibeliin ini beliin itu. Enggak, cuman sempat ada penawaran aja. Terus kamu nggak terima? Enggak. Kenapa? Takut kenapa?
Ya takut aja, soalnya kan aku masih masih pertama nyampe di Jakarta, belum kenal banget bagaimana orang Jakarta gitu kan. Terus ya malu aja gitu, malu kalau misalkan cuman berdua gitu. Tapi kalau sekarang kok berani, ya karena saking udah banyaknya ketemu sama banyak orang, jadinya aku udah tahu gimana cara ngadepin orang-orang yang punya apa namanya, punya karakter yang berbeda seperti itu. Oh gitu. Nanti deh abang ceritain lagi ya. Kita kita mau kemana dulu nih? Terserah abang aja deh. Tapi ini udah siang kayak bang. Kayaknya aku ngantuk banget tau bang. Serius kamu ngantuk? Iya. Kita pulang. Pulang aja deh. Ya udah kalau gitu. Nggak apa-apa nih pulang. Iya pulang aja deh bang. Soalnya besok kan kita kerja. Ya udah, abang kan besok juga mau jalan kan? Ya udah. Nanti kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Aku habis itu dianterin pulang. Nah, pas dianterin pulang, aku bilang sama dia, "Bang, nanti nomor handphone aku kasih aja sama adik abang, biar nanti bisa dihubungin. Atau enggak nomornya sini deh, biar aku ngubungin gitu." Terus kata dia, "Oke, nanti abang kasih ya." Terus dia pulang, nggak lama setelah itu, dapat notifikasi nomor handphone yang dikasihin sama dia. Awalnya sih memang aku belum berani untuk ngechat duluan. Nanti aja deh aku chat kalau udah mau apa namanya kayak udah mau pagi gitu. Atau enggak malam sebelum tidur aku chat gitu. Kalau misalkan besok jam berapa, terus aku tungguin di depan kayak gitu-gitulah ceritanya. Terus udah deh nyampe di rumah, aku beres-beres, kosan aku juga beresin, udah selesai semua, aku tidur siang. Nah terus dari situ tuh aku kepikiran, kok bisa ya si abang itu bisa kayak gitu. Cuman apa namanya, ya emang menang di postur tubuh sih. Dia itu emang postur tubuhnya bagus, makanya dia dapat bisa punya apa namanya, punya tante-tante yang cakep gitu loh. Dan aku juga tadi lihat si ibu apa tante-tante yang dia simpan itu gitu, dan itu cantik banget, seksi, dan siapa sih yang nggak tergiur gitu, apalagi dia cowok normal gitu kan. Kalau aku sih nggak tergiur gitu. Kalau dia ya udahlah gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Besokan pagi itu tuh kan aku belum, ternyata semalam itu aku ketiduran. Aku nggak sempat kontak si abang si adiknya Bang Rifki. Akhirnya aku kontaknya itu tuh pas habis sholat subuh. Aku chat dia, "Selamat pagi, perkenalkan." Allah udah kayak mau lamar kerja pakai perkenalkan. Aku bilang kayak gini, "Selamat pagi, ini aku Ade, aku apa namanya penumpang dari Bang Rifki yang katanya minggu ini bakalan sama kamu untuk antar apa namanya untuk pulang pergi gitu. Apakah hari ini sudah bisa bareng?" kataku gitu. Terus lama banget dibalas sama dia kan. Kayaknya nomor aku juga belum disimpan sama dia kan. Terus juga dia ya udah gitu, pas dia bales itu tuh kayak 30 menitan gitulah nunggu balasannya. "Oh iya siap, hari ini mulai ya," kata dia gitu. Oke, aku langsung kasih jempol. Oke, kata aku gitu. Terus udah akhirnya jalanlah aku tuh hari pertama. Aku kan di itu sama dia kan, aku belum dia tuh cuek banget orangnya, cuek dan kayak kayak emang lagi ngejaga seseorang gitu loh, ngejaga hati seseorang gitu. Terus ya udah, karena aku emang penumpang, aku juga nggak pengen deket banget sama dia, aku nggak pengen yang kayak SKSD gitulah sama dia gitu. Jadi ya udah di jalan itu cuma diam-diaman aja. Terus dia wangi banget dan dia tuh kayak maskulin banget gitu lah. Terus aku diem, aku kan si cowok centil ini kan nggak bisa diem sebenarnya ya, cuman karena memang lawannya ini tuh nggak agresif, akhirnya aku juga ikutan diem lah tuh kan, sampailah di tempat kantor. Pas sampai di kantor itu, aku turun dari motor, aku taruh helmnya di motor, dia langsung ke ruangannya dia tanpa omongan apapun sama aku. Ya udah, akhirnya aku juga jalan dong seperti biasa. Ditegur sama security-nya kan, "Loh, Mas Ade kok pakai motor sekarang, bukannya sama yang antar jemput biasanya?" "Iya lagi pulang Pak orangnya." "Oh gitu, sekarang sama Mas itu?" "Iya." "Mas siapa sih namanya Pak?" "Siapa ya sih kemarin ya? Saya juga lupa." "Siapa ya namanya ya? Alvin apa ya?"
Alvin apa Vin ada Vinnya gitu lah. Oh gitu. Iya, Alvin apa Kevin gitu. Iya, saya juga lupa. Pokoknya ya dia juga jarang sih ngobrol sama saya. Pernah denger aja sih ada yang manggil gitu. Oh iya iya. Yaudah deh Pak, saya masuk dulu ya. Oke. Semangat Mas Ade. Iya Pak. Terus aku langsung masuk ke ruangan aku. Kita ada briefing pagi-pagi. Kita ada kunjungan ke beberapa tempat. Aku juga harus menyiapkan beberapa sampel perusahaan untuk nanti dipresentasikan. Pokoknya pekerjaan aku ya seperti itu. Banyaklah yang aku handle gitu, dan alhamdulillahnya sih di sana tuh juga apa namanya tuh, kliennya juga pada senang kalau misalkan aku yang handle gitu. Mereka tuh kayak ya tahu kali ya kalau aku tuh kan emang gimana ya, aku tuh sama siapapun bisa masuk aja gitu, umurnya tua kayak mau umurnya muda kayak gitu kan, yang penting orangnya itu asik kayak gitu. Jadinya aku ya seru-seru aja sih, nggak merasa itu beban buat aku. Selesai dari situ aku kan makan siang. Terus aku makan siangnya sih di kantin, aku pesan makanan di kantin. Terus nggak lama kemudian tuh si Vin itu, si Kevin ini, aku manggil dia Kevin dulu karena aku belum sempat juga kenalan sama dia. Paling nanti pas mau pulang kerja kali. Terus si Kevin itu juga makan di situ. Dia sendirian kan. Terus aku panggil, "Hey, sini aja, duduknya ngapain di situ?" Kataku gitu kan. "Oh, iya," kata gitu. Terus dia pindah, terus ngambil air minum. "Minummu mana?" "Ada tuh di belakang, belum diantar." "Oh, nggak pesan makan?" "Sama, ada makanannya juga di belakang, belum dianterin." Nama kamu siapa?" "Ade." "Gua Kevin." Salam kenal ya Vin." "Sama-sama. BTW Bang Rifki berapa lama di rumahnya?" "Kurang tahu sih, kata kakak sih kurang lebih 1 mingguan acaranya." "Oh, kamu itu adanya Bang Rifki atau ada istrinya Bang Rifki?" "Ade dari istrinya." "Gimana kerja di sini?" Ya not bad lah. "Sebelumnya udah pernah kerja?" "Belum sih, belum pernah kerja di tempat yang kayak gini. Tapi udah pernah kerja?" "Pernah." "Oh, sebelumnya kamu lulusan mana? Bidang apa?" "Gue cuma lulusan SMK." "Oh iya?" "Iya, tapi gue habis lulus sekolah itu langsung kerja aja gitu. Emang gak lama sih, setahun kayak gitu. Makanya sekarang gue pengen kuliah lagi sih, cuman belum tahu sih kuliah apa." "Keren dong kalau misalkan masih ada niatan untuk kuliah. Gue selalu seneng tahu sama orang kayak begitu." "Oh ya, kasih ya." "Sama. BTW waktu malam itu, aduh aku keceplosan lagi. Malam itu gimana?" Enggak jadi." Salah. Nggak jadi deh." Dia makan, terus dia bilang, "Mau duluan ya makannya?" "Oh iya silakan." Makanlah dia tuh kan, makan. Terus tiba-tiba handphonenya dia bunyi. Terus handphonenya dia bunyi, dia teleponan sambil makan, dia teleponan. Aku nggak tahu sih apakah itu yang nelpon cewek atau cowok, cuman dia tuh kayak mesra banget gitu. "Kenapa?" Kan gitu. "Aku lagi makan, baru break kerja." "Kamu lagi ngapain?" Kayak gitu lah, kayak orang pacaran lah ceritanya. Ya udah. "Oh, nanti dia pulang kerja ya?" "Nggak tahu sih jam berapa, paling nanti ya aku kabarin." "Iya, oke." Terus matiin tuh teleponnya, matiin. Aku diem aja sih, aku cuman fokus sama makanan aku juga. Terus sambil makan, terus kita nggak banyak ngobrol sih. Dia juga kayaknya nggak begitu pengen terbuka banget sama aku. Tapi tuh radar aku tuh kayak bunyi-bunyi gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak ini dia beneran cowok atau bukan sih? Karena aku suka ngebedain kayak cowok beneran sama cowok yang dicowok-cowokin gitu loh. Cuman ya udahlah, biarin aja gitu kan. Terus selesai dia makan, dia pamit. Terus aku juga pamit sih, kayak ya udah gue mau ke ruangan dulu. "Oke, nanti jangan lupa pulang kerja langsung ke motor aja," kata dia gitu. "Ya Pin, bye." Terus dia pergi.
terus aku juga pergi. Terus habis sholat itu aku langsung pergi lagi ke ruangan. Terus aku menyiapkan bahan-bahan yang mau dibawa untuk meeting. Terus pergilah meeting sama beberapa klien aku kan. Dulu tuh aku meetingnya di tempat-tempat yang hedon tahu, kayak tempat-tempat makan yang enak, tempat-tempat kafe kayak gitu, seru tahu. Iya, terus orang-orangnya juga asik-asik gitu kan. Apalagi ya? Oke, ini ceritanya kita persingkat aja. Pas mau selesai, itu tuh kan pulangnya sebenarnya jam setengah 5. Cuman jam 4 itu aku udah nggak ngerjain apa-apa. Aku udah capek banget, udah beberapa kali bolak-balik. Akhirnya jam 4 itu aku setengah jam itu cuma duduk doang di meja sambil kayak apa sih namanya tuh ngeliatin hasil rapat tadi sambil dengerin musik. Karena beberapa orang juga nggak ada di ruangan itu gitu. Cuman aku sama ada 2 teman aku di ruangan itu yang lagi istirahat juga gitu kan. Terus sambil nunggu waktu pulang, aku ngecek lagi kerjaan aku yang tadi apa aja kayak gitu. Terus tiba-tiba handphone aku bunyi kan, handphone kerjaan aku kan, karena si Kevin itu dia punya nomor handphone kerjaan aku kan. Terus dia bilang, "Dek, gue tunggu di bawah, lu di mana?" Terus ya udah akhirnya aku bilang, "Bentar ya, gue masih di atas, tunggu sebentar," gitu. Terus dia bilang, "Oke." Terus gak lama kemudian aku ke bawah tuh karena udah mau pulang juga. Terus aku langsung langsung menuju ke parkiran tempat dia. Motornya dia udah nggak ada. Motor dia udah nggak ada. Aku tanya sama security kan, "Pak, si Kevin udah pulang ya? Kok dia nggak ada ya? Tadi dia nyuruh saya tuh ke bawah deh." "Iya, soalnya tadi saya ngeliat ada di sini. Cuman nggak tahu kenapa dia tiba-tiba berangkat. Dia bonceng sama orang lain nggak, Pak?" "Kayaknya enggak deh. Soalnya sendiri aja sih tadi saya lihat." Oh, mungkin dia lagi pergi dulu sebentar kali ya. Saya disuruh nunggu kali ya, Pak ya." "Ya, tunggu aja, Mas. Tunggu di sini aja. Jangan di sana panas," gitu. Udah, akhirnya aku tunggulah tuh di tempat pos security kan. Aku tunggu di situ. "Pak, kok lama banget ya, Pak ya? Kemana ya kira-kira cabin-nya?" Terus aku telepon. "Ya udah, telepon aja, Pak. Mas, ditelepon aja. Punya nomor HP-nya nggak?" "Punya kok, Pak." Ya udah, aku telepon tuh. Terus pas aku telepon, HP-nya nggak diangkat-angkat tuh, nggak diangkat-angkat. Aku WA lagi kan, "Di mana? Ini aku udah nungguin. Katanya kamu udah nungguin aku di parkiran." Aku WA terus kan, aku chat terus kan, nggak dibalas-balas sama dia kan, nggak dibalas-balas sama dia. Sampai pada akhirnya aku pulang sendiri. Itu tuh benar-benar nyakitin banget sih. Kayak gimana sih? Dia nggak kayak abangnya gitu loh. Kalau abang itu benar-benar kayak nungguin, walaupun ya nanti kan aku juga bayar gitu loh si Kevin ini gitu. Terus aku ditinggalin kan sampai malam. Tiba-tiba HP aku bunyi dan dia balas, "Maaf ya dek, tadi gue nggak bisa bareng sama lu soalnya pacar gue ngambek." Dengan gampangnya bilang kayak gitu, sedangkan dia nggak ngabarin kalau misalkan kayak gitu kan gue nggak perlu nungguin lama-lama dong, ya kan? Dengan gampangnya ngomong kayak gitu. Terus gue bilang kayak gini, "Oh, ya udah lain kali mah ngomong dulu kalau misalkan nggak bisa mah, kan aku juga nggak perlu nungguin lama-lama." Terus di read doang sama dia, nggak dibalas.